Perhatikan, saya belum pernah melihat wanita sehebat ini. Hanya karena tidak ingin menghadapi tekanan suami. Dalam kemarahan, dia bahkan tidak sempat mengemas barangnya. Dia datang sendirian ke pegunungan. Kemudian mencoba mengandalkan keterampilannya. Membangun sebuah tempat tinggal baru yang tidak terganggu oleh siapapun. Awalnya, suami gadis itu, ternyata dia bisa dibilang perhatian. Pemuda teladan yang ambisius. Namun, gadis itu tidak menyangka. Baru menikah selama 2 atau 3 tahun. Suaminya tiba-tiba berubah karena sebuah perubahan. Tiba-tiba sifatnya berubah drastis. Ternyata musim panas lalu. Suami gadis itu menerima bujukan dari temannya. Dia bilang sekarang ada proyek yang bagus. Ingin mengajak suaminya untuk berinvestasi. Berpartner untuk membuka sebuah toko waralaba di kota. Meskipun suami bukanlah tipe orang yang berbisnis. Namun, karena percaya pada temannya, memikirkan total investasi hanya sekitar 2 atau 30 ribu. Itu pun dianggap layak untuk dilakukan. Jadi ia akhirnya setuju dengan rencana temannya. Jika berbicara tentang pandangan temannya, memang luar biasa. Toko baru saja dibuka tidak lama. Usahanya dengan cepat mulai menunjukkan perkembangan. Menjadi sangat ramai. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Keduanya berhasil mendapatkan kembali seluruh investasi. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, teman berpikir untuk memanfaatkan peluang ini ke kota-kota kecil di sekitarnya. Dan juga membuka beberapa toko seperti ini. Jadi suami gadis itu pun segera mencari saudara dan teman untuk meminjam uang lebih banyak, untuk berjudi besar. Awalnya gadis itu merasa bahwa tindakan seperti ini sungguh terasa agak terburu-buru. Namun tak bisa dielakkan. Suaminya pada saat itu sudah terlalu berani, tanpa memperhatikan penolakan istrinya. Bersikeras mencari saudara dan teman untuk mengumpulkan uang 2 hingga 300 ribu. Dan bersama temannya berinvestasi di toko baru. Namun yang tidak terduga adalah, tepat setelah toko baru dibuka tidak lama, toko sejenis bermunculan seperti jamur setelah hujan. Muncul seperti bambu muda. Akhirnya, keduanya tetap tidak mampu bertahan karena persiapan yang kurang. Mereka tidak bisa menahan serangan perang harga. Mereka kehilangan semua investasi yang telah dilakukan. Awalnya, gadis itu berpikir untuk menganggapnya sebagai pelajaran. Dia berencana untuk bekerja dan menghasilkan uang dengan tekun di masa depan. Berusaha untuk segera membayar utang. Tak disangka suaminya justru terobsesi buta. Dan terus-menerus memikirkan. Mencari beberapa proyek baru bersama teman, untuk mendapatkan sedikit uang. Sejak saat itu, suaminya tidak lagi merasa tenang. Dengan uang kecil yang didapat dari bekerja, dia menjadi memiliki cita-cita tinggi, tetapi kemampuan rendah. Bahkan beberapa kali memaksa istrinya, untuk kembali ke rumah orang tuanya dan meminjam lebih banyak uang, agar bisa digunakan sebagai modal awal untuk proyek berikutnya. Untuk itu, mereka sering bertengkar setiap beberapa hari. Akhirnya, gadis itu tidak bisa lagi menahan tekanan dari suaminya. Dia pergi dari rumah. Selanjutnya, mari kita saksikan dengan tenang bagaimana gadis itu membangun rumah dari bambu dan kayu. Percaya, Anda akan melihat hingga akhir. Pasti akan terpesona oleh keterampilan gadis itu. Ternyata, yang ahli memang ada di masyarakat. Saat ini kita dapat melihat, gadis itu sudah menyelesaikan kerangka tiang dan balok rumah bambunya, dan telah memasang lantai atapnya. Sekarang sedang giat dalam memasang tangga bambu untuk rumah kayu. Gadis itu pertama-tama menggunakan bambu untuk memproses kerangka penyangga tangga bambu. 8. Kemudian secara berurutan memasang pagar utama 2 kali. Untuk membuat rumah semakin indah, setelah tangga bambu selesai dipasang, gadis itu kembali memangkas daun-daun hijau kecoklatan yang menonjol di atas. Setelah itu, gadis itu kembali mengolah bambu dan kayu untuk mempersiapkan pemasangan pintu dan jendela antara tiang dan balok, kerangka dinding. Setelah langkah ini selesai dibangun, kita bisa mengukur ukuran struktur yang kuat. Kemudian berdasarkan ukuran yang diukur, kita akan memproses bambu menjadi lembaran tipis. Selanjutnya, kita bisa merangkai lembaran bambu menjadi satu kesatuan, menjadikannya sebagai penyangga dinding. Harus diakui, melihat perempuan ini bekerja tanpa henti selama beberapa hari,
tanpa sadar membuat orang merasa terkesan. Perempuan seperti ini memang sangat hebat. Jika memungkinkan, mohon untuk memberikan dukungan untuk perempuan seperti ini. Dengan satu hati gratis. Untuk memberi dukungan. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama. Secara berurutan membuat dan memasang pintu dan jendela penyimpanan. Setelah pembuatan dan pemasangan jendela selesai, kita bisa membangun pagar luar rumah. Bagaimana, perempuan seperti ini luar biasa bukan? Bukankah dia bisa disebut sebagai seorang wanita tangguh? Dengan selesainya pembangunan awal rumah, perempuan itu kembali tanpa henti membersihkan rumah. Bagaimana? Seperti ini, efek produk akhirnya akan menjadi apa? Selamat datang untuk komentar dan pesan.